Kisah Pierre Vogel mengislamkan 1.500 orang. Apakah Anda masih ingat tentang petinju Pierre Vogel? Yaitu sosok mu'alaf ini sangat brilian menangkis tuduhan dan stigma negatif yang menyatakan teroris pada umat Islam. Dahulu Pierre Vogel seorang penganut Kristiani dan sosok anti-Islam. Namun dengan hidayah Allah, ia konvers agamanya menjadi Muslim. Pierre Vogel lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1978 di Frenchen, Jerman. Pasca pemeluk Islam terkenal sebagai Abu Hamzah. Vogel saat ini adalah seorang pengkhotbah atau pendakwah Islam di Jerman. Vogel terkenal pula sebagai seorang petinju yang profesional. Vogel pernah membawa harum klub Sourland. Bagaimana tidak prestasinya, di usia 22 tahun, Vogel 7 kali menjuarai pertandingan berturut-turut dan tak terkalahkan. Vogel dari keluarga Kristiani yang berpendidikan. Vogel sebelumnya mengimani Kristen dan masuk Islam pada tahun 2001. Dan setelah memeluk Islam, Vogel konsentrasi belajar agama Islam di Inbeck-In, Muslim di Leeuwarden, Jerman, dan kemudian belajar di Madinah. Dia anggap salah satu mu'alaf yang mempunyai kelompok pergerakan paling berpengaruh di Jerman. Pierre Vogel adalah mu'alaf yang berpengaruh karena latar pendidikan, keagamaan, keluarga dan prestasi bertaraf internasional di bidang olahraga tinju yang ia jalani. Namun, ia juga pula mu'alaf yang cerdas. Hal itu ia buktikan saat Islam dan Muslimin mendapatkan tekanan kuat pasca kejadian teror konspirasi 911. Islam digambarkan Barat sebagai teror yang menakutkan. Lalu, Pierre Vogel membungkam Barat dengan pertanyaan-pertanyaan telaknya. Suatu ketika Pierre Vogel pada tahun 2011 lalu memberikan kultum di atas mimbar dan memberikan presentasi dinul Islam di hadapan rakyat Jerman yang kebanyakan penganut Kristiani juga komunis. Tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak, "Islam, ajaran teroris apakah masih laku?" Vogel pun dengan senyum dan memanggil seorang itu untuk naik ke atas mimbar. Lalu di hadapan ribuan pengunjung, ia berkata kepada ribuan audiens tersebut, "Pertama, Perang Dunia Pertama 17 juta tewas disebabkan oleh non-muslim. Kedua, Perang Dunia Kedua 50-55 juta tewas disebabkan oleh non-muslim. Ketiga, Nagasaki bom atom 200.000 tewas disebabkan oleh non-muslim. Keempat, Perang di Vietnam lebih dari 5 juta orang tewas disebabkan oleh non-muslim. Kelima, Perang Bosnia ataupun Kosovo lebih dari 500.000 tewas disebabkan oleh non-muslim. Keenam, Perang di Irak sejauh ini 1,2 juta tewas dan disebabkan oleh non-muslim. Yang ketujuh, Afghanistan, Burma juga disebabkan oleh non-muslim. Anda masih berpikir Islam adalah masalah? Apakah Islam teroris? Silahkan jawab. Seharusnya kalian berpikir, kenapa Islam difitnah? Berarti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Kalian bisa menciptakan produk terbaik untuk dunia ini. Apakah kalian tidak bisa memaksimalkan akal kalian untuk mencari kebenaran tersebut? Jangan katakan nanti Anda berpikir bila kalian bisa membuat sesuatu saat ini. Namun, saat ini juga silakan Anda pikirkan. Lalu Vogel mengutip sedikit ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi, mereka berkata, "Mengapa? Kami hanya ingin membuat perdamaian." Al-Quran. Pula Rasulullah SAW mengatakan, "Siapapun yang mengarahkan seseorang untuk baik, maka dia akan memiliki pahala sama seperti pelaku tindakan." Saat itu ratusan Kristiani naik ke panggung dan mengikrarkan syahadat. Dan di hari kedua diikuti serupa. Dan ada yang menarik. Sosok pimpinan Yahudi Jerman ikut mengikrarkan syahadah dan kini berjuang bersama dengan Pierre Vogel untuk mengabarkan kebenaran Islam.
Gemuruh takbir mengantarkan ribuan non-muslim mengucapkan syahadah dalam waktu dekat. Street dakwah mu'alaf yang dimotori Pio Refugel menggelar presentasi publik selama seminggu tentang agama Islam. Apa dinul Islam, apa itu tauhid, dan lain sebagainya. Rakyat Jerman yang terkenal etos kerja yang giat dan pola pikirnya yang cerdas pula tertarik dengan dinul Islam yang masuk akal, mudah dan logis. Mereka pun berbondong-bondong meninggalkan ajaran lamanya. Kebanyakan dari mereka umat Kristen yang meninggalkan ajaran pagan buatan Paulus. Pio Refugel didampingi rekannya yang juga mu'alaf kaliber dunia yang bernama Bilal Phillips. Membimbing 1, 2, 3, hingga puluhan, dan mereka bertambah dan bertambah. Mereka naik ke panggung meminta Vogel membimbing mereka bersyahadah. Ada yang menarik dalam momen ini. Seorang aktivis Yahudi Jerman yang bersedia untuk meninggalkan ajaran lamanya dan untuk mengimani Islam. Sambutan pun bertambah. Teriakan takbir penggemar dan Vogel memeluk erat serta mencium keningnya. Yang disambut Bilal Phillips yang memeluk pria tersebut. Jika pertolongan Allah dan kemenangan tiba, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya.